Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 6 orang tenggelam dalam kubangan air di Balikpapan. Seluruh korban dievakuasi dalam kondisi tidak bernyawa. Dua kios sembako di Jalan Abdur Rashid, Gang Sopoyono, Kelurahan Bugis, Samarinda terbakar. Di Balikpapan, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjaring razia pada operasi Zebra Mahakam 2025. Puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di depan Mako Polresta pada Senin sore terpaksa harus berhenti sesaat untuk diperiksa kelengkapannya. Suasana tersebut terjadi saat polisi menggelar razia Zebra Mahakam 2025. Kasat Lantas Polresta Balikpapan menyebut, pada hari pertama pelaksanaan operasi didapati sejumlah pelanggaran yang didominasi oleh pengendara roda 2. Sedangkan jenis pelanggarannya mulai dari tidak membawa SIM dan STNK hingga kendaraan berplat nomor luar daerah. Sasarannya apa? Tadi ada roda 2 dan roda 4, ada juga pengendara dari anak sekolah, bahkan ada yang antar pulau tuh DD tuh, masih plat merah, sudah menyeberang antar pulau. Kemudian dari roda 4 tadi banyak tuh, dari pick up apa segala, banyak yang sudah mati pajaknya, STNK-nya, tetap kita lakukan penindakan. Begitu pula dengan roda 2, terutama tadi ada beberapa anak sekolah ya, yang di bawah umur, kita lakukan penindakan juga. Di antara pengendara yang terjaring razia mengaku jera, mereka berjanji akan lebih tertib dan mentaati aturan berlalu lintas. Iya, tadi ditilang. Pelanggaran apa yang dilakukan ini? Lupa bawa STNK. Lupa bawa STNK. Emang nggak ada STNK-nya atau ada? Ada, tapi sama orang tua. Oh, sama orang tua. Iya. Kenapa nggak dibawa nih pada saat pergi kerja? Tadi sebenarnya nggak lewat sini, lewat sana. Cuma tiba-tiba kena tilang suruh masuk sini. Oke, tanggapannya nih tentang adanya operasi Zebra kan akan berlaku dari 17 sampai 30 November. Gimana nih menurut warga? Sebenarnya kalau ada perilangan gini ya, jadi warga bisa lebih tertib lah lalu lintas. Ini tadi kenapa nih ditegur sama polisi? Nggak bawa SIM. Nggak bawa SIM, tapi sebenarnya udah punya SIM. Kenapa nggak dibawa SIM-nya? Lupa. Jadi nggak dijadikan satu tempat nih SIM-nya. Dengan adanya kegiatan ini masih mau nakal lagi nggak? Enggak. Masih mau lupa lagi nggak? Kapok ya? Kapok banget. Oke. Dari hasil operasi Zebra Mahakam hari pertama, polisi menahan 20 barang bukti terdiri dari 12 lembar STNK, 6 SIM, dan 2 unit kendaraan roda 2. Semua barang bukti bisa diambil kembali setelah pengendara menyelesaikan kewajiban tilangnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kembali turun ke lokasi untuk melakukan pemusnahan ulat bulu yang terlihat dalam jumlah banyak di pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang tepian sungai. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Samarinda menjelaskan pihaknya menindaklanjuti laporan warga yang terkena ulat bulu. Sebelumnya, tim BPBD dan Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan penyemprotan, namun ulat bulu kembali berkembang di kawasan yang sama. Jadi kami menindaklanjuti laporan dari Pak Lurah Karangasem bahwa masih ada terjadi ulat bulu. Ya, jadi sempat ada laporan bahwa ulat bulu itu mengenai warga, membuat gatal-gatal. Jadi kemarin sempat
Pemprov bersama dengan Dinas Ketapang, dan ternyata masih ada sisa-sisa ulat bulunya yang masih berkeliaran. Mungkin kami tindak lanjuti lagi penyemprotan, semoga ini bisa teratasi dengan baik. Nah, kalau jumlah dari ulat bulu sendiri apa lebih banyak dari kemarin atau seperti apa, Bang? Untuk jumlah yang saat ini lebih sedikit dibandingkan dari sebelumnya kami melakukan penyemprotan. Artinya daerah ini akan selalu diawasi untuk perkembangan ulat bulu, Bang? Ya, akan kami terus awasi dan kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketapang dan Kelurahan Karangasem. Nah, hari ini penyemprotannya pakai obat anti apa, Bang? Yang digunakan? Kalau untuk obat mungkin obat untuk pembunuh hama mungkin ya. Pembunuh hama ya. Warga diimbau untuk tidak mendekati pohon-pohon yang terdapat ulat bulu untuk menghindari gatal-gatal dan iritasi kulit. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim membuka akses izin perhutanan sosial kepada masyarakat melalui kelompok tani hutan di Kaltim. Sejalan dari target Kementerian Kehutanan untuk memenuhi usulan izin akses hutan secara legal. Selain berupaya mencegah aktivitas penebangan pohon di kawasan perhutanan, Dinas Kehutanan Kaltim mengidentifikasi lokasi dan usulan dari program penggunaan kawasan hutan. Dari penyuluh-penyuluh kita itu kita berikan, artinya memberikan edukasi ke masyarakat tentang bagaimana sih cara melestarikan hutannya, bagaimana sih meningkatkan pengembangan usaha-usaha mereka. Jadi itulah yang kita berikan ke penyuluh-penyuluh kita untuk bisa memberikan pendidikan atau khusus edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara melestarikan hutan supaya tidak ada yang namanya penebangan, penebangan maupun hal-hal yang lain yang bersifat negatif. Di sisi lain, menurut Joko Istanto, Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, pihaknya terus berupaya mendorong kelompok masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan untuk budidaya tanaman produktif, termasuk buah-buahan. Dengan pemilihan tanaman produktif yang tepat, diharapkan aktivitas masyarakat tidak berdampak buruk secara ekologis, sekaligus bisa berdampak baik pada perekonomian warga. Itu hutan tanaman kehutanan. Kita menyesuaikan tempatnya. Kalau memang tempatnya di hutan lindung, kita lebih banyak porsinya tanaman-tanaman kehutanan. Tapi kalau di luar, kita porsinya lebih banyak tanaman-tanaman produktif yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu paradigma yang kita sekarang lagi berbenah memperbaikinya. Agar ya sama-sama nih, ekologis dapat, ekonomi dapat. Kalau bantuan-bantuan kepada kelompok tani hutan tadi Pak, itu ada kontribusinya sendiri dari FCPF atau Carbon Fund yang sudah kemarin? Sementara belum. Kan kalau lagi di hold tuh kan, ini dana-dana DBDR. Dishub Kaltim juga mengklaim pihaknya berusaha tidak mengedepankan ego sektoral dalam pengelolaan hutan, seperti dengan tidak melulu mewajibkan penanaman pohon bangkirang dan ulin di wilayah Kalimantan Timur, tapi menyesuaikan jenis pohon yang memang cocok ditanam melihat kondisi lingkungan sekitarnya. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.